kita akan sama-sama belajar tentang keluarga. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penting sekali kita mengerti dan memahami akan pengertian keluarga. Cara menjalankan keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena keluarga ini merupakan bagian yang penting, bagian yang vital, dan hari-hari ini keluarga habis-habisan diserang, ya, baik itu lewat kesulitan, masalah, pencobaan dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kurang lebih 2 tahun ini tingkat perceraian khususnya di Indonesia itu begitu tinggi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Lebih tinggi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dan memang keluarga itu yang seringkali diserang oleh iblis, diserang oleh si jahat dengan berbagai macam cara. Karena dari keluarga lah Bapak Ibu Saudara sekalian ada generasi yang baru. Ya. Generasi yang lama boleh rusak, tapi bagaimana caranya generasi-generasi yang di hari ke depan itu jauh lebih baik. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya rasa hal yang sama, ya, orang tua yang normal Bapak Ibu Saudara sekalian pun akan mengerjakan hal itu. Bagaimana caranya generasi yang selanjutnya itu jauh lebih baik daripada kita. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, mengupayakan bagaimana caranya. Ya, dan iblis pun tahu, ya, sekali lagi, karena dari keluargalah akan ada generasi yang baru. Gimana kalau keluarganya hancur? Generasi yang barunya pun akan hancur Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, banyak atau sedikit akan mempengaruhi generasi yang baru. Ya. Nah, kita akan sama-sama belajar sehingga setiap kita boleh mengerti akan peran dan fungsi. Ya, seperti judulnya itu Family Roles and Inheritance. Ya. Peran dan warisan dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau nggak tahu peran, nggak tahu fungsi, maka akan kacau. Ya, kalau di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 di sana menjelaskan tentang tubuh Kristus, gambaran dari gereja, diceritakan tentang peran, tentang fungsi. Setiap anggota punya peran, punya fungsi. Kalau nggak tahu peran, nggak tahu fungsi, atau ketukar-tukar, ya, yang terjadi apa? Nggak akan maksimal. Yang terjadi apa? Akan kacau. Begitu juga dalam keluarga. Nah, kita akan lihat yang pertama yaitu peran pria atau peran laki-laki dalam keluarga. Ya, di dalam 1 Korintus ayatnya yang ke-11, pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-3. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-3. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-3 di sana dikatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya. Di sana dikatakan apa? Peran laki-laki sebagai kepala. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai kepala. Dalam bahasa Yunaninya atau bahasa aslinya itu tulisannya kepale,
K-E-P-H-A-L-E, kepale. Ya mirip sama kayak kepala ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu punya arti yaitu sumber, penopang atau pengelola. Jadi kepala di sini Bapak Ibu Saudara sekalian bukan berbicara soal martabat, ya, sehingga laki-laki itu lebih tinggi, tapi lebih berbicara tentang fungsi. Ya, tadi artinya itu sumber, penopang, pengelola. Itu tugasnya atau perannya laki-laki. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kepala di sini punya dua hal pengertian. Ya. Yaitu tentunya pemimpin. Kepala itu pemimpin, yang di atas, yang memimpin. Ya. Tubuh Bapak Ibu Saudara sekalian tuh nggak bisa jalan sendiri tanpa adanya kepala. Kepala yang kasih perintah, kepala yang memimpin. Ya. Pemimpin itu yang memberikan arahan. Seperti anggota badan. Tangan kita bergerak itu karena ada arahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian makan menggunakan tangan, lalu tangan ambil sendok, garpu, dan ambil makanan lalu dimasukkan ke dalam mulut. Ada arahan dari kepala. Ya. Nah, itulah tugasnya sebagai seorang pemimpin, memberikan arahan dalam keluarga. Jadi yang memberikan arahan itu pria, laki-laki. Mau arahnya kemana? Ya. Dibawa ke jurang, dibawa ke laut, mau diarahkan kemana? Ya. Atau dibawa ke Tuhan. Ya. Pemimpin itu juga adalah orang yang tentunya bertanggung jawab. 2 minggu yang lalu saya sampaikan kenapa kita harus menghormati otoritas di atas kita, pemimpin di atas kita. Ya. Supaya ada berkat, karena pemimpinlah yang mengemban tanggung jawab. Ya. Pria, laki-laki atau suami, dialah yang bertanggung jawab. Ya. Dalam hal berbagai macam, termasuk nanti saat pulang kembali ke rumah Bapak ya tentunya yang menerima tanggung jawab ini yang akan ditanya. Yang akan mendapat konsekuensinya lebih besar. Ya. Bertanggung jawab juga termasuk dalam hal keuangan, kerja. Ya, dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-8, 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, ya, ini kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, ini berbicara soal janda-janda. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, wanita itu tidak bekerja. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau janda, ya, udah nggak ada suami, itu nggak bisa apa-apa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pasrah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lihat di Alkitab kita, janda itu termasuk prioritas yang harus ditolong, harus dibantu. Ya, beda sama zaman sekarang. Perempuan ya belum jadi janda gitu ya, sudah banyak yang bekerja, bisa melakukan banyak hal ya. Tapi pada waktu itu janda itu termasuk
orang yang harus ditolong, dibantu, karena nggak bisa apa-apa. Ya, nggak bisa mencari uang sendiri, ya, sehingga di situ jadi bagian yang harus ditolong, ya. Jadi sanak saudara itu di sana bicara soal janda khususnya, ya. Terus dilanjutkan, apalagi seisi rumahnya, ya. Dikatakan apa? Orang itu apa? Murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman, ya. Jadi kalau nggak memelihara, itu dikatakan orang murtad, lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini adalah bagiannya laki-laki, kaum pria, bertanggung jawab, memelihara. Pemimpin di sini juga selain tadi memberikan arahan, yang bertanggung jawab juga yang memberikan didikan. Di dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, hai anakku, apa dikatakan? Dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Begitu juga di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi apa? Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi perannya laki-laki itu bukan hanya bertanggung jawab, cari nafkah, nyari rezeki, nyari duit. Tapi juga memberikan didikan. Ya, seringkali yang terjadi ayah, papa itu hanya dianggap berperan cuma cari duit, cari nafkah. Kalau soal didikan, itu urusan ibu, itu urusannya perempuan. Ya. Dibebankan kepada perempuan. Tapi firman Tuhan gak bilang demikian. Ya. Seorang ayah, seorang bapak itu juga berperan memberikan didikan. Ya. Jadi nanti kalau ada bapak-bapak kaum laki, itu urusan kamu, sekolah, belajar, pendidikan. Kasih tahu ya, jangan lupa omongannya Dian. Gitu ya. Firman Tuhan bilang apa? Ayah laki-laki itu juga punya peran mendidik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, memang kalau dalam sebuah penelitian gitu ya, ada KPAI, pengasuhan ayah dalam mendidik itu hanya 27,9%, sedangkan ibu itu lebih berperan lebih besar, ya 36,9. Itu kebanyakan demikian. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan buku yang ada itu minim, ya sedikit yang menggambarkan atau memberikan pemahaman tentang peran ayah dalam mendidik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Padahal peran ayah itu lebih berharga. Nah, ada lagi sebuah majalah, ya, Father Fact, edisi kelima, ya, tahun 2007. Dia mengutip sebuah fakta bahwa anak-anak di Amerika yang dibesarkan tanpa sosok ayah itu memiliki potensi 2 hingga 3 kali lebih besar untuk masuk penjara. Jadi sosok ayah yang nggak ada itu belum tentu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara ayahnya atau bapaknya itu meninggal, ya, belum tentu. Bisa jadi ada, tapi sosoknya sebagai seorang ayah, seorang bapak dalam keluarganya itu nggak ada. Ya. Menurut penelitian apa?
2 hingga 3 kali lebih besar untuk masuk penjara. Kecanduan obat terlarang, tidak dapat menyelesaikan studinya, ya, hamil di luar nikah, mengalami gangguan mental, mati dalam kondisi yang mengerikan. Jadi betapa pentingnya peran seorang bapak, seorang laki-laki dalam memberikan didikan. Jangan sampai kita kehilangan waktu. Ya, seringkali bapak-bapak, laki-laki yang terjadi itu kehilangan waktu. Tiba-tiba anak udah gede. Udah gede gitu ya. Lalu istrinya bilang, lu selama ini kemana aja? Gitu. Ya. Ingat, kaum pria, kaum laki punya peran dalam hal memberikan didikan. Lalu, selain sebagai pemimpin, laki-laki itu juga sebagai imam dalam keluarga. Ya. Sebagai imam, kalau kita ngomong imam, itu pastinya berkaitan dengan hal yang rohani. Betul? Ya. Jadi laki-laki itu bukan sosoknya cuma pemimpin, tapi juga imam. Nah, di sana dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-8, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ya. Jadi yang berdoa, yang memberikan berkat, siapa? Laki-laki. Tapi kalau di gereja, yang banyak berdoa siapa? Perempuan. Gak ada doa bapak-bapak, betul? Adanya doa wanita. Ya. Kalau jam doa, yang lebih banyak nongol, kalau doa pagi nih ya, selama pandemi ini, live di Instagram, yang ikut doa pagi di Instagram secara live, itu gak ada laki-lakinya. Ya, paling sesekali. Ya, semua perempuan. Laki-lakinya udah kerja jam 6, ada yang laki-laki udah bapak-bapak udah kerja jam 6. Ya, pasti dalam hati, enggak kerja tapi lagi persiapan mau berangkat kerja. Ya. Padahal laki-laki berperan itu sebagai imam dalam keluarga yang berdoa, yang memberikan berkat. Kaum bapak, kaum laki-laki pernah doa memberkati anak-anaknya? Kepalanya dipegang, didoain. Ya. Berkat itu turunnya dari mana? Dari bawah apa dari atas? Dari atas, betul? Ya. Dari kepala Harun ke janggut turun, ya, dari atas ke bawah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, laki-laki kaum pria dikatakan pemimpin, imam, ya. Jadi yang memberikan berkat, yang menurunkan berkat itu laki-laki, ya. Yang belum, mari belajar praktek, ya, didoain. Anak-anak yang mau berangkat sekolah didoain satu-satu. Ya, nggak usah ngundang pendetanya. Kalian kaum bapak, kaum laki-laki lah imam. Ya, atau bahasanya pendeta di rumahmu masing-masing. Ya. Boleh colek suaminya, tuh kamu tuh pendeta.
Ya, pendeta di rumah jadi imam. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Bagaimana seorang pria dapat membawa Tuhan kepada keluarganya jika ia gagal membawa keluarganya kepada Tuhan? Ya, saya ulang Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana seorang pria dapat membawa Tuhan kepada keluarganya jika ia gagal membawa keluarganya kepada Tuhan? Ya. Jadi bawa keluarga. Mereka orang-orang yang ada di bawah bapak-bapak kaum pria di tempat ini. Ya, jangan ditinggalin. Itu tanggung jawab. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian gak bisa bawa Tuhan ke dalam keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian kalau Bapak Ibu Saudara sekalian gak bisa bawa keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Tuhan. Bawa. Jangan sampai nyesel. Ya. Gimana? Diusahakan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengusahakan cari duit, ya, di tengah pandemi susahnya cari duit. Gimana soal hal-hal yang rohani? Usahakan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu imam itu selain berdoa, dia juga melayani. Ya. Jadi yang melayani itu bukan hanya wanita, kaum perempuan, ibu, ya, tapi sebagai kaum pria, perannya itu juga imam yang melayani keluarga. Ya. Ada sebuah statement berkata, Anda hanya berhak untuk memimpin sampai pada batas Anda bersedia melayani. Ya, saya ulang Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda hanya berhak untuk memimpin sampai pada batas Anda bersedia melayani. Alkitab pun berkata demikian, ya. Kalau mau naik, ya, murid-muridnya bilang, siapa yang duduk di sebelah kananmu? Ya. Tuhan Yesus nggak bilang yang memimpin, yang nyuruh-nyuruh, yang mau melayani. Ya. Jadi kaum laki-laki, kaum pria bukan hanya menuntut untuk dilayani, tapi mari kita juga mau belajar untuk melayani dalam keluarga. Ya, terhadap istri, terhadap anak-anak, di dalam keluarga inti. Seorang imam, ya, itu juga mau belajar untuk mendengar. Ya, dan mendengar ini saya rasa termasuk dalam pelayanan. Dan saya rasa mungkin hampir setiap kita tahu, wanita, apa yang disukai wanita Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa? Berlian. Apa? Saat didengar. Betul. Apalagi kalau di rumah terus. Pasti kalau yang istrinya di rumah terus, kalau bapak-bapak pulang, ya pasti istrinya tuh bakal ngomong, wah nggak selesai ceritanya gitu ya, cerita anak lah, cerita ini, cerita itu. Ya. Saya pernah ikut pria sejati men's camp, ya. Walaupun isinya bapak-bapak semua, saya waktu itu belum nikah. Ya. Didengar itu termasuk kebutuhan wanita. Ya, jadi laki-laki, pria dicatat. Ya.
didengar itu adalah kebutuhan wanita. Ya, bukan hanya seks. Kalau laki-laki itu lebih besar, lebih berat ke seks. Tapi kalau kaum wanita, kebutuhannya lebih besar apa? Untuk didengar. Ini betul apa enggak nih? Apa saya salah? Ya, kalau yang udah bertahun-tahun mungkin, kayaknya enggak deh, enggak ngefek. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kaum laki-laki belajarlah untuk mendengar. Itu termasuk bentuk pelayanan. Biasanya memang laki-laki malas. Ya, tapi belajar. Saya juga belajar, Bapak Ibu Saudara. Kalau lagi ngomong, saya mencoba untuk taruh HP saya coba untuk mendengarkan. Walaupun kadang ceritanya cuma, ya kayaknya itu doang gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi saya belajar, mau dengerin. Ya. Belajar untuk nggak ngantuk kalau lagi diceritain. Ya. Dan mendengar ini merupakan kunci komunikasi. Jadi bukan hanya cuma berbicara, ngomong, ya, tapi mendengar ini juga kunci dalam berkomunikasi. Ya, jadi mari kita mau belajar banyak-banyak dengar, buka telinga. Lalu yang selanjutnya, ya laki-laki udah banyak tadi. Ya. Sekarang peran wanita. Ya, kalau yang tadi lakinya mungkin banyak dicubit-cubit sama perempuan, sama istrinya. Sekarang giliran perempuan, giliran para istri. Firman Tuhan bilang apa? Ya, wanita itu adalah penolong. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, pada saat Adam ya, di Taman Eden sedang berjalan-jalan, sedang kasih nama, Allah melihat, wah ini Adam kok sendirian. Ya. Firman Tuhan bilang perlu adanya penolong. Ya. Dan dikasihlah wanita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi peran wanita apa? Penolong. Ya. Yang memberikan pertolongan. Nolongin apa? Ya, nolongin macam-macam. Nolongin apa aja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Termasuk dalam hal bekerja, ya, membantu keuangan keluarga, itu juga nggak masalah. Firman Tuhan juga udah bilang, ya kalau kita buka di dalam Amsal pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-18. Ya, di sana dikatakan, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Ya, ini lagi ngomongin perempuan, wanita atau ibu. Ya, lalu ayat yang ke-24, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ya, ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Ya, jadi termasuk menolong dalam hal keuangan. Kalau memang keluarga sulit, keluarga susah, ya, wanita perempuan boleh, bisa membantu menolong, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Boleh bekerja. Jadi di dalam kekristenan, ya, dari dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, itu tidak merendahkan perempuan. Alkitab tidak pernah mengajarkan merendahkan perempuan. Ya. Kalau di Indonesia tahun berapa tuh? Baru ada penyamaan, ya. Ada Ibu Kita Kartini, bukan ibu kita ya,
sang ibu namanya Kartini gitu. Ibu kita kan beda-beda. Ya, yang perjuangkan wanita. Tapi di dalam Alkitab kita itu kesamaan ya, termasuk dalam hal bekerja. Perempuan juga boleh kerja. Ya. Lalu apa lagi? Di ayatnya yang ke-12. Ya. Di sana dikatakan ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umur. Ya. Sepanjang umur, dengan kata lain sampai mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Baik berarti nggak jahat, apalagi kejam. Ya. Kalau hari-hari ini kita banyak melihat ya, di luar sana, di media, wah banyak perempuan, ibu-ibu, wanita yang sekarang berani melawan, bahkan nggak cuma melawan, marahin suaminya, ya. Dianggap setara, ya memang setara Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi bukan berarti harus demikian. Firman Tuhan bilang harus berbuat baik sepanjang umur. Ya, bahkan yang lebih mengerikan apa? Ya, nggak cuma melawan, marahin, ada yang sampai menganiaya, membunuh suaminya. Ya. Zaman sekarang, zaman dulu kan yang terjadi apa? Banyak wanita yang tersakiti. Nggak ketahuan, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi zaman penjajahan, korbannya banyak wanita, betul? Ya, penjajah-penjajah. Tapi sekarang ada yang demikian. Ya, tetapi firman Tuhan bilang apa? Berbuat baik sepanjang umur. Dan di sana nggak ada penjelasan kalau. Ya, nggak ada. Titik. Berbuat baik kepada suami, titik. Sepanjang umur, titik. Nggak ada bilang kalau suaminya baik, kalau suaminya ngasih duit, nggak ada. Ya. Nah kalau ada yang demikian, ya tadi ayat yang pertama, kepalanya perempuan siapa? Laki-laki. Kepalanya laki-laki siapa? Ya, itu bagiannya Kristus, bagiannya Tuhan, bagiannya Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti seorang pekerja, bagiannya apa? Melakukan tugasnya. Kalau bosnya nggak benar, bosnya jahat dan lain sebagainya, itu urusannya sama Tuhan. Amin. Ya, kita orang percaya, kita berorang beriman. Ya. Kita tahu bahwa ada Allah, ada Tuhan, otoritas yang paling tinggi. Lalu peran wanita apalagi? Di ayat yang ke-15 dan ayatnya yang ke-27 di sana dikatakan, ia bangun kalau masih malam. Lalu apa? Menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan yang perempuan. Lalu ayat yang ke-27, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakan. Ya. Jadi apa? Mengurus rumah tangga. Ya. Soal makanan. Ya. Soal apa? Tadi pelayan-pelayannya, kalau sekarang pembantu rumah tangga atau pegawai yang ada di rumah. Urusan yang ada di rumah, ya, itu yang ngatur, yang manage itu wanita, ibu-ibu. Itu daerah kekuasaannya perempuan. Ya, jadi yang mengurus rumah tangga, termasuk anak-anak. Ya, sekarang
yang ibu-ibu muda nggak gampang ya. Anak-anak sekarang homeschooling semua, sekolahnya di rumah semua. Ya. Kalau dulu mungkin cuma habis anak-anak berangkat sekolah, aduh, ya bersih-bersih, ya nyiapin semuanya, habis itu bisa istirahat. Sekarang, ya anak-anak di rumah terus, nggak cuma bersih-bersih, ngingetin anak-anak, ngasih makan anak-anak, ya. Apalagi kalau di rumah anak-anak pasti kan teriak-teriak. Kalau di sekolah ya tinggal kasih uang jajan, mau jajan sendiri, mau makan, pokoknya nanti pulang dijemput. Ya, kalau sekarang di rumah, mah lapar. Ya. Minta cemilan, minta makanan, dan lain sebagainya. Ya. Itu peran wanita mengurus rumah tangga. Lalu juga apa? Ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ya, tadi yang kita juga baca sebelumnya. Wanita itu mengajar. Ya, kalau di Alkitab kita dibedakan. Tadi laki-laki apa? Mendidik. Kalau perempuan mengajar. Bedanya apa? Yang guru tahu? Ya. Kalau mendidik itu berbicara soal nilai-nilai yang saya lihat. Ya, kalau mengajar tuh keterampilan, pengetahuan, itu berbicara soal mengajar. Jadi para wanita, ibu-ibu dituntut untuk punya pengetahuan yang luas. Yang memberikan nilai, ya, prinsip hidup itu laki-laki. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bukan kebalik. Ini yang firman Tuhan kasih tahu ya, ajarkan. Ya, perempuan itu mengajar ya, kepada anak-anaknya. Dan yang terakhir, tentunya harus juga takut akan Tuhan. Ya, kalau ini khususnya harus dari awal, khususnya yang belum menikah. Ya, kalau kalian cari yang berbeda, imannya berbeda, ya pasti akan punya pengertian dan pemahaman yang beda. Makanya firman Tuhan bilang, carilah yang seiman dan sepadan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Yang belum menikah, carilah yang seiman dan yang sepadan. Ya. Carilah apa yang takut akan Tuhan. Kalau dari awal nggak takut akan Tuhan, ya tinggal didoain, berharap makin takut akan Tuhan. Ya. Tapi kalau yang belum menikah, ya Bapak Gembala suka bilang, kalau masih berpacaran, masih saling mengenal gitu ya, bersahabat, buka mata apa? Lebar-lebar. Nanti kalau sudah menikah, bukan tutup mata rapat-rapat gitu ya, tutup satu mata gitu ya. Ya sudahlah gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu yang selanjutnya, selain peran pria, peran wanita, peran anak. Peran anak di dalam Efesus 6 ayat 1 dan 2. Di sana kita bisa melihat ada dua hal peran anak. Ya. Apa? Yang pertama yaitu taat. Ya. Suka disampaikan anak tuh nggak bisa ada dengan sendirinya. Anak itu ada karena ada orang tuanya. Ya.
ada papa mama. Ya. Oleh sebab itu, kita mau belajar mempraktekkan dua hal ini, yaitu taat dan hormat. Ya. Orang tua itu adalah representatif Allah di muka bumi, dalam keluarga. Ya. Belajar untuk kita mau dengar-dengaran, taat apa yang orang tua kita sampaikan. Ya. Dan juga hormat. Hormat di sini bukan berarti takut, tapi menghargai. Ya, sekali lagi, kita anak, kita nggak keluar dari batu, betul? Ya, kita ada karena adanya orang tua kita. Belajar untuk menghormati, menghargai. Ya. Dan jangan sampai kesempatan ini berlalu. Ada orang yang kalau di pemakaman, di kuburan baru nangis-nangis. Telat. Ya. Kalau sekarang masih ada, ya lakukan bagian kita. Mentaati, menghormati. Ya. Kalau ada kelebihan, ya ditambah yang lain-lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi yang penting dua hal ini, mentaati dan menghormati. Ya. Lalu yang terakhir, kita akan berbicara soal warisan. Ya. Setelah kita tahu peran kita, kewajiban kita, baik laki-laki, perempuan, suami, istri, kita akan melihat tentang warisan. Firman Tuhan bilang apa soal warisan? Amsal pasal yang ke-13. Amsal pasal yang 13 ayatnya yang ke-22. Di sana dikatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ya. Jadi meninggalkan warisan itu hal yang normal. Ya, firman Tuhan bilang itu orang baik. Ya. Jadi bukan orang yang duniawi, bukan Bapak Ibu. Ya, itu hal yang normal. Orang yang baik memang pasti akan memikirkan warisan untuk anaknya, untuk cucunya, apa yang bisa ditinggalkan untuk anak, untuk cucunya. Ya, mungkin sebagian besar dari kita pun melakukan hal ini. Ya, mempersiapkannya dari sekarang. Sehingga generasi yang selanjutnya, anak cucu kita, itu jauh lebih baik. Betul? Bapak Ibu Saudara sekalian, kerja untuk apa? Untuk apa? Untuk diri sendiri? Dihabisin buat diri sendiri? Ya. Pasti sebagian besar dari kita akan bilang, ya buat anak cucu, buat generasi yang selanjutnya. Ya. Bahkan sampai hari ini kerja keras, walaupun mungkin sudah tua, masih bekerja. Untuk apa? Ya, biasanya orang tua tinggal menikmati hari-harinya. Apa yang jadi hobinya dikerjain, dilakuin. Ya. Untuk apa? Untuk memberikan yang namanya warisan. Tapi firman Tuhan yang lain juga bilang di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-2, Pengkhotbah ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari.
sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Ya, ini ngomong soal warisan. Ya, ini yang ngomong Salomo. Dia bilang apa? Dia udah kerja keras, banting tulang bahasanya gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dia bilang apa? Tetapi aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jeripayah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jeripayah di bawah matahari. Sampai 21. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Ini yang ngomong Salomo. Orang yang penuh dengan hikmat. Ya. Meninggalkan warisan itu apa? Kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Dijelaskan alasannya tadi. Karena kita nggak tahu yang selanjutnya ini berhikmat atau bodoh. Kalau berhikmat pun apa dikatakan? Sia-sia. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi sekali lagi bukan nggak boleh meninggalkan warisan. Firman Tuhan yang lain apa? Meninggalkan warisan itu orang baik. Itu wajar, itu umum. Tapi kalau sampai kita berjerih lelah, habis-habisan, ya, kita cari duit, dan ternyata, ya, saya pernah sampaikan, karena seringkali warisan dalam tanda petik uang ini yang diturunkan itu seringkali membawa masalah, membawa keributan. Itu yang seringkali terjadi. Ya. Baik itu di dalam keluarga, bisa juga terhadap personal, pribadi tadi. Ya, tadi kalau yang ditinggalkannya bodoh, wah pasti lebih parah, lebih hancur Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan malah lebih baik. Ya, malah membawa malapetaka. Maksudnya baik kan? Baik kan? Orang tua meninggalkan warisan itu maksudnya baik. Orang baik. Tapi itu bisa membawa malapetaka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jangan kita hanya meninggalkan warisan yang jasmani, keuangan harta benda. Ya, apalagi ada orang tua yang rela hidup sengsara demi mengumpulkan harta untuk anak-anak mereka. Ya. Padahal ternyata bukan membawa kebaikan, bisa membawa malapetaka, kehancuran. Ya. Untuk yang jasmani kita bisa berusaha berjuang sedemikian, rela untuk hidup sengsara. Ya, bahkan orang-orang dulu itu mereka kaya tapi nggak bisa menikmati. Ya, ada di sini nggak tahu orang tua Bapak Ibu Saudara sekalian yang makannya itu masih pakai piring seng. Ada? Ada. Kok Beni orang tuanya? Enggak ya? Ya. Mereka rela sampai sedemikian rupa. Makannya itu pakai piring seng yang tipis, tahu ya? Ya kalau pakai sendok, garpu pasti bunyi kelotak kan, kelotak. Ngiritnya sedemikian rupa.
Ya. Nah, yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan yang jasmani, bukan harta benda. Firman Tuhan bilang, ya, yang pertama yang perlu kita wariskan sebagai orang tua terhadap anak-anak yaitu iman. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima kita lihat, 2 Timotius Timotius 1 ayat yang kelima, di sana dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam apa? Nenekmu Lois, di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, di dalam diri Timotius. Itu adalah yang diwariskan, diturunkan. Ya. Dari siapa? Dari neneknya Lois, dari ibunya Eunike, dan sekarang ada di dalam diri Timotius. Iman. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, jangan cuma memikirkan warisan harta. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian terbatas sama harta. Apalagi udah tahu kalau harta itu bisa membawa apa? Malapetaka. Kehancuran. Yang tadinya harmonis bisa hancur, bisa kacau. Yang tadinya baik-baik saja bisa jadi kacau balau. Iman. Sudahkah kita wariskan iman ini? Ya. Iman inilah yang akan membuat keturunan kita itu bisa bertahan. Generasi yang selanjutnya itu bisa bertahan dalam segala kesukaran. Apalagi hari-hari ke depan. Ya, kita nggak tahu seperti apa. Bisa jadi makin sukar, makin sulit. Kita sekarang dengar virus ini sudah ada varian terbaru. Nah, ini lagi mungkin kejar-kejaran sama handphone gitu ya. Handphone ada tipe yang terbaru. Ini virusnya juga nggak mau kalah gitu ya. Katanya gitu ya, ini masih katanya. Vaksin yang sekarang tuh nggak akan bisa menahan virus yang baru ini, varian terbaru. Ya, itu pasti wah. Kalau nggak bisa disiplin, vaksinnya ini nggak mempan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisa makin sukar. Tapi iman itu yang bisa membuat mereka bertahan. Dan yang paling penting apa? Iman ini yang memastikan mereka menerima keselamatan kekal. Ya. Jangan nanti sudah terlambat kita baru menyesali, apalagi sudah sampai di surga. Ya. Apa yang terjadi kalau seperti apa? Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian di surga, lalu anak-anak generasi yang selanjutnya ada di neraka. Ya, di surga itu bukan nggak saling kenal loh ya. Di surga itu saling kenal, saling tahu. Saya masih bisa tahu, oh ini Kobeni, gitu ya. Oh ini Herman, ya. Ada di surga ya man. Ya, masih bisa tahu. Ya tadi contohnya orang kaya dan orang miskin. Dia masih bisa tahu, masih bisa kenal Bapak Abraham. Ya, akan amat sangat menyedihkan. Ya, jadi jangan lupa wariskan iman ini. Ya, dari sedini mungkin. Ya, saya sekarang sampai suka ngomong sama Kenneth, walau nggak tahu dia ngerti apa enggak ya, bisa. Tapi saya suka ngomong, saya suka cerita soal Tuhan Yesus. Ya, karena saya ingat juga
awal-awal waktu saya kecil, saya bukan beriman percaya itu lewat apa? Lewat khotbah papa saya, bukan. Saya dulu kecil nggak tahu khotbah, nggak terus dengerin. Ya, wah waktu di Keboncai, GBI apa itu? Keboncai ya, GBI Keboncai, wah boro-boro gitu ya. Sekarang ini Rafael nih bisa duduk diam dengan baik. Ya, saya seumur dia masih kelayaban Bapak Ibu. Ya, om tante di gereja yang waktu saya nggak tahu di Keboncai saya umur berapa, tapi saya masih SD gitu ya. Saya loncat tembok, terus saya pergi ke Jogja Baru. Ya, dari Keboncai ke Jogja itu bisa lompat tembok Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai pernah dompet saya nggak tahu jatuh hilang karena lompat ya bareng-bareng sama anak-anak yang lain. Saya beriman, saya percaya ya lewat cerita dari papa mama saya, ya ngobrol-ngobrol di rumah dari papa mama saya, ya, menceritakan segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga suka dengar lewat khotbah-khotbah, sharing-sharing dari Bapak Gembala. Di situ saya punya iman. Juga prinsip-prinsip yang saleh. Itu yang harus kita wariskan kepada anak cucu yang bisa bertahan, yang akan berguna. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Untuk hari depannya, ya, ada seorang tokoh, ya, dia memang tokoh Kristen Bapak Ibu saudara sekalian, tapi juga dikenal ya di kalangan sekuler karena dia mendapatkan banyak penghargaan, ya. Karena melakukan hal yang luar biasa. Namanya itu William Franklin Graham atau yang kita kenal sebagai Billy Graham. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahu Billy Graham? Dia adalah seorang misionaris, penginjil yang luar biasa. Ya, mengabarkan Injil secara langsung itu kepada banyak orang dan mungkin paling banyak sepanjang sejarah, hampir 215 juta orang dan lebih dari 185 negara dan wilayah, ya, di dalam berbagai pertemuan, ya, Mission World, Global Mission. Jadi ada ratusan juta lebih orang yang juga dijangkau lewat videonya, lewat film-filmnya, dan lain sebagainya. Ya, dapat penghargaan, banyak penghargaan. Ya. Orang yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, memenangkan banyak jiwa. Ya. Dan ini enggak cuma di Amerika, ya, kita di dalam dunia kekristenan pun tahu hal itu. Bahkan di luar dunia kekristenan dalam sekuler pun dikenal orang yang namanya Billy Graham ini. Orang yang luar biasa. Ya. Tapi orang yang luar biasa ini, dia bisa menjadi luar biasa karena dia mendapatkan warisan iman. Orang tuanya adalah orang tua yang mengasihi Tuhan. Orang tuanya adalah orang yang mencintai Tuhan. Ya, sehingga di umur 16 tahun Billy Graham dia bisa percaya dan menjadi orang yang luar biasa. Ya, karena ada warisan tersebut. Ya, bagaimana dengan setiap kita? Kita perlu mempersiapkan ini.
Jangan lupakan ini. Ya. Apa yang perlu diwariskan? Iman dan prinsip-prinsip yang saleh. Prinsip-prinsip kehidupan yang benar. Ya. Apa yang menjadi prinsip-prinsip kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang benar, yang saleh, yang baik. Ya. Itu harus diturunkan, diwariskan. Ya. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, dua hal ini perlu ada yang namanya apa? Waktu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian nggak bisa mempersiapkan dua warisan ini, iman dan prinsip-prinsip yang saleh, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian nggak mau memberikan waktu. Ya, mungkin waktunya nggak banyak, mungkin ada yang bilang, aduh saya sibuk kerja, tiap hari kerja, pulang malam anak udah tidur. Ya. Tapi gimana caranya? Usahakan supaya anak tersebut punya yang namanya apa? Warisan ini. Mungkin waktunya nggak banyak, tapi gimana caranya supaya waktu yang sedikit itu bisa berkualitas. Ada yang namanya quality time. Ya, mungkin tiap orang beda-beda. Ada yang di tempat makan, di meja makan. Ya, ada yang sebelum tidur. Apalagi? Ada yang waktu sambil main. Ya. Mungkin anaknya senang main basket. Ada yang mungkin waktu dalam perjalanan. Saya ingat sekali, waktu saya ini suka, udah tahu kan ya, saya ini dari SD sampai SMA itu rapot saya selalu saya buat berwarna gitu ya. Saya nggak mau satu warna, saya nggak suka gitu ya. Saya ini orangnya seni gitu ya. Jadi selalu rapot saya buat ada warnanya gitu ya. Tante Cuyang ketawa karena anaknya seangkatan gitu ya. Jadi pasti saya kasih warna Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kadang bikin deg-degan, nggak cuma orang tua, saya juga deg-degan gitu ya. Waktu saya SMA kelas 2 tuh saya deg-degan sekali. Karena sebelum bagi raport itu saya udah tahu di kelas saya itu ada 11 atau 12 orang yang nggak naik kelas. Cuma di kelas saya lah, bukan satu angkatan. Dan saya, itu deg-degan sekali. Dan Tante Cuyang nih tahu gitu ya, Tante Niko itu nggak pernah namanya ambil raport. Ya. Yang selalu ambil raport tuh Om Niko. Ya. Kenapa? Karena kalau Om Niko yang ambil raport, itu nggak bakal ada yang nanya. Ya, nggak mungkin gitu ya. Tante Cuyang dulu ada Tante Cuyang, siapa tuh mamanya Ivan? Ya beberapa gitu ya. Dulu nggak kan Leni Loa belum di sini, jadi belum sama Tante Abe ya, teman seangkatan semua. Ya, nggak pasti nggak nanya gitu ya. Masa tiba-tiba datang ke Om Niko, Om rapotnya Dian gimana Om, kan enggak gitu ya. Kalau Tante Niko yang ngambil rapot tuh pasti ditanyain. Jadi nggak pernah Tante Niko yang ngambil, juga termasuk deg-degan gitu ya. Nah itu rapot saya. Nah, saya ingat sekali waktu kecil ya, SD kayaknya, masih di Katiasa ya, SD berarti ya, masih di Katiasa. Jadi dari SD udah ada merah gitu ya, rapotnya merah. Itu seringkali kalau pas lagi lampu merah yang lampu merah yang di mana tuh? Kalau belok kanan ke Kesambi ya, kalau belok kiri ke Kanggraksan, lampu merah yang besar itu, ya, itu Bapak Gembala suka bilang, tuh kamu lihat, anak-anak yang atau orang-orang yang lagi ngemis, ngamen, ya, kamu mau kayak gitu. Ya, saya tuh selalu cuma dibilangin kayak gitu, bisa saya, ya, gak banyak ngomong. Bapak Gembala ini bukan tipikal orang yang banyak omong, tapi yaitu bisa kadang memberikan pemahaman, nilai, pengertian di jalan. Salah satunya contohnya itu, coba dilihat tuh, kamu mau kayak gitu.
Nah, kita harus menemukan ya, dan jangan lupa mewariskan hal-hal yang demikian. Hal-hal yang sederhana. Ya. Iman dan prinsip-prinsip yang saleh. Ya, sekali lagi, saya bukan berarti melarang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan yang jasmani, ya. Saya bilang tadi itu hal yang wajar, hal yang baik, tapi jangan lupa ya, ada iman dan prinsip-prinsip yang saleh ini yang juga harus diwariskan, diturunkan